Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rusen 98 ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang kemarin baru saja datang ke Makassar ya, ke Rakernas PSI ya. Saya mau menyoroti itu PSI mengadakan acara di Makassar. Itu clear ya. Artinya itu di kandang geng Makassar ya. Dimana di Makassar itu kita tahu di situ ada JK, ada Refli Harun, ya, ada Said Didu yang dianggap tokoh-tokoh pembenci Pak Jokowi. Sementara PSI adalah Jokowisme. Nah, dengan hadirnya mereka di Makassar, mengadakan di Makassar, itu artinya PSI diterima di mana-mana, gitu ya. Kita melihatnya secara implisit seperti itu. Nah, sekarang tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi hadir, kemudian memberikan motivasi ya. Nah, sebenarnya dengan hadirnya Pak Jokowi, apakah memberikan efek kepada PSI ya? Apakah menurut teman-teman Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat ya, yang dimana seperti elektoral sebelum-sebelumnya Pak Jokowi mampu ya menggalang massa bisa di atas 80% pemilih Indonesia. Nah, apakah ketika saat ini itu masih ya? Nah, yang jadi pertanyaan, 1 tahun lebih ketika Pak Jokowi tidak menjabat, itu digempur ya, digempur habis. Pak Jokowi itu jadi downgrade namanya melalui hoax ijazah palsu. Tetapi apakah itu menurunkan tingkat pemilihan Pak Jokowi selama ini dia yang selalu memilih Pak Jokowi, apakah berkurang gitu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan asumsi dong, tidak bisa dijawab dengan subjektivitas. Mentang-mentang kita cinta Pak Jokowi misalnya, terus kita menjawab tentu saja dibagus-bagusin. Benar nggak? Nih, ini ada jawaban menarik dan ini merupakan hasil survei ya, yang kita anggap lembaga survei ini adalah saat ini ya, lembaga yang masih kita percaya, profesional. Ya. Di sini dijelaskan berapa sih Pak Jokowi punya kekuatan, diukur berapa ketika masuk ke PSI, apakah efeknya ada, powernya ada, dan berapa persen Pak Jokowi ya, kehilangan suaranya karena kasus ijazah palsu, karena Roy Panci CS ini ya. Oke ya, sebelum kita masuk ke videonya saya tunjukin, teman-teman juga mesti tahu ya, ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan katanya kaum oposan, kaum oposisi. Padahal kalau kita lihat kaum ceriwis, kaum nyinyir, kaum pembenci Pak Jokowi. Ya, sebenarnya itu adalah pukulan telak bagi mereka. Karena apa? Mereka akan masuk angin. Dia masuk jebakan presiden kita. Ya enggak? Ya kita kan nggak tahu, ini asumsi. Menurut keyakinan saya ketika mereka datang dan mereka menawarkan akan membentuk organisasi, ya, merebut kembali kedaulatan rakyat katanya ya. Ya, kalau di aktivisme atau orang-orang organisasi tahu. Ya, itu akan disupport dong oleh istana. Masuk angin mereka. Dan itu kita lihat akan menimbulkan perpecahan di tubuh mereka, saling curiga-mencurigai. Lihat aja. Karena kan nggak semua diundang toh. Oke? Oke, sekarang kita saksikan aja video yang tadi yang saya janjikan. Apakah Pak Jokowi memiliki efek? Kita saksikan. Ketika Pak Jokowi masuk menjadi menjadi ketua Dewan Pembina PSI, itu efek elektoralnya tumpah nggak ke PSI misalnya? Lumayan. Ada ukurannya tuh. Lumayan. Jadi lumayan. Jadi kalau pakai pertanyaan observasional, elektabilitas PSI cuma 2%. Tapi kalau pakai studi eksperimen untuk menguji efek Pak Jokowi jika dia menjadi ketua Dewan Pembina PSI, caranya itu kita randomize jadi 2 kelompok.
ada kelompok responden yang masuk grup kontrol, artinya tidak mendapatkan Q bahwa Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Satunya lagi adalah ada kelompok treatment, di mana responden yang masuk di kelompok treatment itu mendapatkan Q di antara jika pemilu legislatif diadakan hari ini, partai dan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Dari daftar partai berikut ini mana yang Ibu Bapak pilih? Di situ jadi 13% PSI. 13%. Artinya efek kepada PSI lebih kuat daripada ke Mas Gibran. Nah, pertanyaannya adalah apakah studi eksperimen itu terjadi? Namanya juga eksperimen kan, karena kan kita memakai situasi hipotetik ya, karena Pak Jokowi belum resmi masuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI ya. Tapi lagi-lagi apapun namanya, efek Pak Jokowi masih real ya. Ya, orang boleh suka tidak suka, efeknya masih real meskipun tingkat kedisukaannya turun nih. Sebelum beliau mendukung Pak Prabowo 2024, tingkat kedisukaan 92%. Setelah mendukung Pak Prabowo 7 atau 8% lari. Ya, jadi nggak suka. Saya cek, ternyata kebanyakan memilih PDIP, jadi nggak suka Pak Jokowi tidak mendukung Mas Ganjar kan. Kemudian setahun dihantam isu macam-macam, isu ijazah palsu dan seterusnya, itu turun cuma 3%, dari 86 ke 83%. kedisukainya. Tingkat kedisukaannya, jadi masih ada 83% yang suka. Jadi emang Mas Roy ini berkampanye untuk Pak Jokowi. Jadi, intinya ya, Oke, ditonton ya. Meskipun tidak Gimana menurut teman-teman? Komen ya, komen, like, subscribe, biar kita bikin konten-konten untuk menangkal hoax, untuk melawan para kaum pembenci. Ya, Rusen 98, pembebasan adalah jalan ninjaku.